Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Gelar unjuk rasa puluhan mahasiswa dan warga di Kota Makassar bentrok dengan aparat kepolisian. 8 kecamatan kekeringan dan kesulitan air bersih. Pemerintah Kota Makassar tetapkan status tanggap darurat bencana kekeringan sejak 4 September. PSM Makassar bertekad raih kemenangan dalam laga perdana Piala AFC 2023 di Vietnam. Kita ke informasi selanjutnya. Kekeringan akibat kemarau panjang terjadi di sejumlah lokasi di Kabupaten Tanah Toraja. Untuk mengatasi masalah ini, polisi dan petugas PDAM menyalurkan pasokan air bersih untuk warga. Ribuan warga Kelurahan Tondon Mamulu, Kecamatan Makale, Kabupaten Tanah Toraja menerima bantuan air bersih dari 2 mobil tangki PDAM dan water cannon milik Polres Tanah Toraja. Akibat kemarau panjang tahun ini, warga kesulitan mendapatkan air bersih sejak beberapa bulan terakhir. Selain warga, pembagian air bersih juga menyasar pada sejumlah rumah ibadah. Untuk tangki hari ini itu sekitar 2 tangki untuk mengantisipasi kerasaan daripada warga Tondon terkait dengan kekurangan air bersih. Selama ini air yang digunakan dari mana? PDAM juga yang datang bawakan kami. Sekarang ini? Polres Tanah Toraja dengan kerjasama dengan PDAM. Yang datang suplai ini? Ya, cukup tidak air hari ini? Saya rasa ya lumayan juga cukupnya Pak. Karena masyarakat sudah bawa semua jerigennya. Dan kita lihat buktinya ini sudah ini terisi semua. Dan bahkan juga water cannon standby terus juga. Warga berharap pembagian air bersih terus dilakukan selama musim kemarau ini, sebab pasokan air bersih dari PDAM hanya mengalir 2 hari sekali, sehingga tidak mencukupi untuk keperluan sehari-hari. Wahyudi Baso melaporkan dari Kabupaten Tanah Toraja. Sementara itu, dampak El Nino menyebabkan kekeringan di 8 kecamatan di Kota Makassar. Terkait kondisi ini, pemerintah Kota Makassar sudah menetapkan status tanggap darurat bencana kekeringan sejak 4 September lalu. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Makassar terus menyalurkan air bersih ke 8 kecamatan di Kota Makassar yang mengalami krisis air bersih. Distribusi bantuan air bersih ini dilakukan menggunakan mobil tangki setelah pemerintahan Kota Makassar sejak 4 September lalu menetapkan Kota Makassar dalam status tanggap darurat bencana kekeringan. Sejauh ini 89.998 jiwa dari 26.998 kepala keluarga terdampak krisis air bersih akibat kekeringan di 8 kecamatan tersebut. Sementara 7 kecamatan lainnya di Kota Makassar tidak terdampak. 8 kecamatan tersebut adalah Kecamatan Makassar, Biring Kanaya, Tamalanrea, Talo, Ujung Tanah, Panakukang, Bontoala, dan Kecamatan Manggala. Menurut Kepala BPBD Makassar, Ahmad Hendra Hakamudin, setiap harinya dibutuhkan suplai air bersih sebanyak 150.000 liter, di mana setiap kepala keluarga menerima bantuan 20 liter air bersih. Selain suplai air bersih, BPBD Kota Makassar juga mendirikan posko kedaruratan bencana kekeringan di Jalan Kerung-Kerung, Kota Makassar. Upaya itu sebagai langkah mitigasi warga terdampak dalam menanggulangi krisis air bersih. Sejauh ini 322 titik lokasi digunakan sebagai tempat penyaluran air bersih. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Petugas pemadam kebakaran melepaskan sebuah cincin dari jari seorang remaja asal Parepare. Jari remaja ini sudah membengkak akibat cincin yang dipakai sudah sempit. Menggunakan mesin gerinda mini, petugas pemadam kebakaran Kota Parepare memotong sebuah cincin pada jari seorang remaja bernama Aiman. Saat proses pemotongan itu, jari Aiman disiram dengan air dingin agar tidak terasa panas. Petugas damkar membutuhkan waktu selama 30 menit untuk memotong cincin tersebut.
Itulah kalau evakuasi itu kalau tidak sulit, kalau tidak bengkak tangannya, ya minimal 15 sampai 20 menit lah. Ya, tadi udah mulai bengkak tangannya ya? Ya, memang tangannya tadi saya lihat sudah bengkak, tapi belum cedera. Ya. Kalau memang dia sudah bengkak, kita harus pelan-pelan minimal 30 menit ke atas lah. Oh ya. Kalau dia bengkak. Tadi itu Pak sempat dikasih air dingin, kenapa itu? Ya itu kan dikasih air dingin supaya kalau kita evakuasi cincin supaya tidak panas. Jadi, Ya. sementara kita melakukan pemotongan cincin, kita siram juga pakai air es. Menurut Aiman, cincin miliknya itu sudah lama dipakai di jarinya. Namun lama-kelamaan ia merasa cincin yang dikenakan tersebut menyebabkan jarinya membengkak hingga terasa sakit. Petugas damkar kemudian memberi cairan alkohol dan obat merah ke jari Aiman yang membengkak untuk mengurangi rasa sakit. Suwardi Gatang melaporkan dari kota Parepare. 12 kesebelasan berusia 15 tahun se-Kabupaten Pinrang berlaga memperebutkan Piala Kaliang. Turnamen ini digelar di Desa Kaliang, Kabupaten Pinrang. Turnamen ini juga untuk menjaring bibit-bibit pesepak bola masa depan. 12 kesebelasan berlaga memperebutkan Piala Kaliang di lapangan Desa Kaliang, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang. Pertandingan sepak bola untuk usia 15 tahun ini sekaligus digunakan untuk menjaring bibit pesepak bola dari setiap kecamatan. Turnamen akan berlangsung selama 10 hari. Untuk peserta sendiri ada berapa banyak? 12 klub yang ada yang main ini. Kalau 12 klub ya yang main, itu dari mana saja? 12 kecamatan ini hanya di kecamatan Lembang tidak ada yang ikut. Berarti ada dari 11 kecamatan yang ya. Ya, hadir. Kalau ini piala apa yang diperebutkan di sini? Hanya Kaliang Cup yang kita lakukan ini pertama kali di Kaliang ini. Ya. Ya untuk bagaimana cara untuk meningkatkan olahraga khususnya di olahraga sepak bola. Kalau Pemain-pemain berbakat di setiap pertandingan akan dipantau oleh tim pemantau bakat dari Asosiasi Kabupaten Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Kabupaten Pinrang. Ini tidak lepas dari teman-teman kepala desa. ya. Insyaallah alhamdulillah termasuk desa Kaliang ini adalah programnya PSSI yang dilakukan oleh beliau. Ini berapa sih pertandingan ya? 15. 15. Itu sasarannya apa sih Bang kemudian ini diadakan kegiatan apa namanya? Ini terus terang ini sasarannya sangat baik. Yang pertama tentu terkait dengan Suratin U15, 16 sampai 17 di bulan September nanti bulan 10, bulan 11. Pemain yang terjaring oleh pemantau bakat PSSI nantinya akan mewakili Bumi Lasinrang Pinrang di Piala Suratin pada bulan Oktober mendatang. Suwardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Jelang laga perdana Piala AFC 2023 di Vietnam, PSM Makassar menggelar uji coba lapangan di Stadion Lah Tray Rabu malam. PSM bertekad memberikan penampilan terbaik dan meraih kemenangan saat melawan klub tuan rumah Haiphong FC Vietnam. Tiba di Vietnam, skuad PSM Makassar langsung menjalani uji coba lapangan di Stadion Lac Tray, Haiphong, Vietnam. Latihan yang dipimpin langsung pelatih kepala Bernardo Tavares ini sebagai persiapan terakhir menjelang laga perdana AFC Cup 2023 melawan klub tuan rumah Haiphong FC Vietnam pada Kamis malam 21 September 2023. Pelatih PSM Makassar menilai lawan kali ini memiliki karakter bagus seperti kecepatan dan agresivitas dalam permainan. Namun PSM bertekad memberikan penampilan terbaik meski sejumlah pemain pilar absen seperti Ananda Raihan yang bergabung dengan tim nasional U24 di ajang Asian Games. On Indonesia also we lose 2 players for national teams under 17 and also Asian Games that are making now on China. But they are not here. Also other players are not here. But the players that are here, I know that gonna give the best
to help the team and to represent not just PSM Makassar but also Indonesia. PSM Makassar tergabung dalam grup F Piala AFC bersama Haipong FC Vietnam, Sabah FC Malaysia, dan Hougang United Singapura. Pada musim lalu, langkah PSM Makassar di Piala AFC 2022 terhenti di babak final zona ASEAN, usai kalah dari tuan rumah Kuala Lumpur FC dengan skor 5-2. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Dari informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.